Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi mahasiswa, untuk mata kuliah kecerdasan buatan, saya sudah pernah menyampaikan tidak ada soal UAS, yang ada adalah tugas akhir kelompok, setiap kelompok maksimal 2 mahasiswa. Jika ada yang belum mempunyai kelompok atau sendirian, silakan langsung menemui saya. Nah, nanti sampai UAS saya nggak akan masuk kelas karena memang lebih mudah untuk menjelaskan lewat video, nanti bisa diulang-ulang dan penjelasan naik bias yang dalam bentuk video bisa dicek ya di channel saya Nur Nafia ini. Jadi teman bisa mengerjakan, sudah bisa dilihat contohnya. Terus yang mau milih lainnya nanti tunggu video saya. Sebisa mungkin nanti setiap saya ngasih materi pasti ada presensi kehadiran ya, karena memang itu untuk pertemuan setiap perkuliahan. Nah, nanti silakan diisi. Ini setiap saya ngasih presensi tidak mungkin hanya kosongan absen, enggak, tapi pasti saya kasih untuk latihan. Nah, latihan yang benar jawabannya pasti akan saya masukkan tambahan nilai tugas, sedangkan yang salah hanya untuk presensi saja. Nah, setiap presensi saya pasti saya kasih limit timer. Nanti limit timernya akan saya infokan di grup, dan untuk video penjelasannya juga akan saya tampilkan setiap materi ya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait C4.5. Saya tidak mungkin ngambil data ini ya. Ini silakan dikerjakan. Tapi yang diperhatikan adalah caranya. Beda data beda hasilnya, walaupun sama metode ya, walaupun datanya sama tapi metodenya beda ya beda ya. Sehingga ini tuh data persis seperti yang ada di ini Google Form-nya. Nanti teman silakan perhatikan antara Google Form dengan video saya ya, ini sama. Nah, semua tugas saya minimal menggunakan 2 variabel input. Di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa variabel input dan variabel output, atau sering dipakai simbol X atau simbol Y, nah itu harus paham. Nah, saya nggak perlu ngulang. Nah, kita milih, karena ini ada 4 kolom, ini ya, variabel inputnya ada 4 kolom. Variabel input ada 4 kolom. Nah, berarti kita harus memilih berdasarkan korelasi. Nah, berarti ini sudah dalam bentuk angka, ini adalah korelasi. Kalau mencari korelasi itu harus dalam bentuk angka semua, walaupun itu angka ordinal ataupun angka kontinu, pokoknya harus dalam bentuk angka. Nah, karena ini variabelnya ada 4, nah, variabel dicari korelasi itu terhadap apa? Terhadap Y, jadi X terhadap Y, X terhadap Y. Jadi X-nya ada 4 ya, mencari masing-masing ini korelasinya. Berarti ini gunakan yang ada di Excel aja, core. Ini core. Nah, ini X-nya berarti sepaleng terhadap ini output Y. Y-nya pasti sama terus ya. Ini saya kunci biar tinggal geser garis saya. Nah, ini. Ambil yang tertinggi, misalkan saya harus konsisten ya, misalkan saya gunakan 2 desimal digit belakangnya, ya udah. Berarti yang tertinggi ini petal width, sepal width ya. Petal width, sepal width. Berarti saya cukup gunakan yang saya ini ya, saya warnai sepal width, warnanya kuning. Petal width juga warnanya kuning. Udah. Pada saat nanti kita ngerjakan C45, hari ini temanya adalah Decision Tree C4.5. Nah, Decision Tree C4.5 itu boleh angka, boleh. Ini dalam bentuk angka saja datanya. Boleh. Tapi saran saya konversi ke bentuk kelas atau kategori.
kategori. Contoh maksudnya sepal width itu kan lebar ya. Nah, berarti ada lebar, ada sempit. Nah, gitu maksudnya, ini kategori. Kalau ini petal length, nah, berarti ada panjang, ada pendek. Gitu maksudnya kategori. Nah, cara mengkonversi, silakan menggunakan batas. Cari nilai batas. Nah, nilai batas yang digunakan bisa menggunakan median, bisa menggunakan mean. Nah, kalau hari ini saya menggunakan median. Jadi, maaf. Jadi, masing-masing variabel ini, sepal width, petal width, dicari mediannya. Berarti saya gunakan fungsi median dari ini 3, median dari ini 1,7. Sehingga kalau nilai sepal width kurang dari 3 berarti sempit, lebih dari sama dengan 3 berarti lebar. Sebaliknya juga petal width juga gitu. Kurang dari 1,7 berarti sempit, lebih dari sama dengan 1,7 berarti lebar. Nah, ini data yang baru. Ini data setelah dikonversi. Karena yang saya gunakan hanya 2 variabel, berarti ya udah sama. Ini variabel ini, terus variabel ini. Jangan lupa kelasnya. Kelasnya itu pasti selalu di kolom paling kanan. Itu kalau sudah terbiasa mengolah data pasti. Nah, berarti caranya konversi gimana? If jika nilai tersebut ini kurang dari batas, ini batasnya dikunci. Karena batasnya itulah yang dipakai untuk mengkonversi. Kalau kurang dari ini berarti sempit. Jika tidak berarti lebar. Udah, kita cukup ngasih rumus 1 aja, udah cukup. Nanti otomatis. Yang petal width juga sama. If jika nilai ini kurang dari ini, petal width ini dikunci, berarti sempit. Jika selain itu berarti lebar, karena hanya menggunakan 2 label. Nah, data ini tinggal digeser, karena rumusnya cukup ditulis sekali cukup. Nah, wes, sudah selesai. Ini data yang terbaru. Ya, ini data yang terbaru. Setelahnya, data inilah yang kita hitung. Ini rumusnya banyak ini. Ya. Nah, ini. Langkah pertama hitung entropi. Setelah menghitung entropi, nilai berikutnya dihitung information gain. Setelah menghitung nilai information gain, dihitung split information. Setelah dihitung split information, dihitung gain ratio. Wah, panjang. Ya, panjang rumusnya. Kita mulai dari entropi. Entropi. Tujuannya apa sih menghitung ini semua? Untuk mendapatkan rule, untuk mendapatkan tree. Ya. Nanti datanya itu, ya, data ini itu akan menghasilkan tree. Saya sudah pernah jelaskan tree-nya seperti apa. Ya. Nah, programnya gimana kan? Nih Bu, tugasnya kan menghitung Excel. Nah, itu tadi contoh hitungan belum selesai tapi. Nah, terus programnya bagaimana? Cukup menggunakan WK. Ya, data yang kita punya tadi ini, ya, data yang kita punya ini kita copy dalam file baru. Nah, ini filenya dalam ekstensi CSV. Ini ya, CSV itu pilih yang ini, Common Delimited. Contoh C45.
Setelah selesai, buka lewat WK-nya. Ini WK-nya. Nah, saya geser. Saya cari file saya tadi, ada di download. Filenya ini dirubah dulu file type-nya CSV. Nah, ini muncul contoh 4 C45. Ini akan muncul dan nanti pasti saya akan ngecek lebarnya berapa, sempitnya, karena lebih bagus seperti itu datanya. Terus ini pasti total datanya 20 karena saya pakai kelasnya 20. Terus ambil, waktu diklik tab klasifikasi, ambil metode tree yang ini J45. J45 itu muncul. Nah, ini J45. Kalau sudah langsung klik start, nanti ini nggak akan muncul tree-nya. Nah, hanya muncul rule. Ini rule-nya. Tree-nya kayak gini. Jadi Haman harus menampilkan tree-nya. Nah, visual tree. Nah, ini tree-nya. Jadi tujuannya ngitung tadi, satu iterasi itu ngitung ini untuk dapat apa ini variabelnya. Ya, ini apa variabelnya. Kita mulai, saya contohkan satu kali ngitung aja. Satu variabel saja. Berarti kalau saya ngitung sepal width, ya, sepal width itu langkahnya hitung dulu semuanya, tahapannya ini. Nah, ini semua ini rumusnya ini. Entropi, information gain, split information gain ratio. Ya, entropi berarti karena rumus entropi, ini ya, ini rumusnya. P per probabilitas, I-nya itu sesuai kelasnya dari Y. Kelas dari Y itu apa saja? Nah, kita cek di sini. Kelas dari Y itu versi color sama ini. Versi color sama Virginica. Kita hitung ya jumlahnya. Conif, saya kunci biar tinggal geser. Probabilitas berarti ya dihitung ini masing-masing. 10 dibagi sum. Nah, sudah. Ini probabilitasnya. Tapi kan tidak dihitung probabilitas saja. Ini ada rumus entropi. Ya, entropi. Jadi probabilitasnya dilogkan. Nah, rumusnya saya tulis di sini. Entropi sama dengan min. Nah, ini PI berarti probabilitas versi color dikalikan, ini ada min ya, log 2PI itu artinya log dari PI, log dari PI. Nah, ini agak ketutup itu. Nah, dibagi log 2. Nah, gini rumusnya. Itu yang versi color. Berikutnya yang Virginica, kan ini ada simbol sigma. Sigma itu penjumlahan. Loh, penjumlahan kok min, tapi iya kan di situ ada minnya. Jadi ini ya tetap min. Terus lagi PI, PI itu berarti berikutnya probabilitas Virginica dikalikan log probabilitas Virginica dibagi log 2. Udah, ini hasilnya, entropinya. Nanti kalau Saman punya kelasnya 3, contoh data saya kan hampir semuanya ini ya, rekapan data saya. Ini kan aslinya data dari ini decision, maaf, data iris, cuma kan saya random, jadi akhirnya dapat data yang bervariasi. Ya, ada data 1, data 2, data itu aslinya data iris, tapi tak pilih, tak ambil, saya pecah-pecah. Nah, kalau sama nanti kelasnya ada 3 ya enggak mungkin nilainya 1. Jadi jangan saklek, loh kok miliknya Bu Nafi nilainya 1 ya, beda, data beda walaupun rumusnya sama. Yes. Lanjut, habis dapat nilai entropi selalu buat tabel. Ya, tabel. Ini biarkan di sini aja, enak ditaruh di bawahnya. Buat tabel. Saya hanya ngasih contoh ini, sepal width.
sepal width. Masing-masing harus disesuaikan. Ini ya. Ini kan ada kelas versi color Virginica berarti ini. Versi color Virginica. Terus di sininya sesuaikan. Atau ini dibalik juga tidak apa-apa. Ini saya taruh gini. Balik. Terus yang di sini diisi. Ini hanya ada 2 ya. Ingat di sini kalau saya filter. Nah, di sini hanya ada 2 ya. Udah ditulis ini lebar dan sempit. Saya tulis maaf. Nutupnya mulai agak lebar, sempit. Nah, kita hitung masing-masing jumlahnya. Ini masih buat tabel ya. Jadi tabel itu mempengaruhi nanti untuk tahap berikutnya. Sama seperti indeks gini. Nah, kita mulai lebar terhadap versi color. Lebar. Saya hapus centangnya, yang saya pilih hanya lebar. Nah, ini berarti versi colornya 4, Virginica-nya 8. 4, 8. Terus, sekarang yang sempit, saya hapus centang yang lain, hanya sempit aja. Berarti versi color 6, ini 2. Udah. Total pasti semuanya 20 datanya. Dan ini pasti persis seperti yang tadi di ini saya bukakan, maaf. Saya bukakan yang di sini. Nah, ini. Sepal width lebarnya 12, sempit 8. Itu yang nanti saya maksud, saya cek satu-satu. Ini masing-masing pengaruh satu, pengaruh. Beda satu, beda. Sudah. Berikutnya berarti kita hitung ini. Information gain. Sebelum menghitung information gain, mari kita hitung masing-masing ini. Ini ya. Split information. Split information ya. Split information. Kita hitung split information-nya dulu, berarti ya. Split in for. Nah, split information itu akan menghitung hampir sama, semuanya pasti rumusnya. Nah, ini ya, saya hitung di sini dulu. Split information. Ini SI itu berarti kita mempunyai labelnya apa. Dibagi total data, terus nah, kembali ke sini. Kita hitung mulai dari lebar, ya kan ada 2 ya, lebar terhadap sempit. Berarti ini kalau kita hitung dalam nilai split information-nya, ini lebar sempit ya, lebar sempit. Saya taruh di sini. Rumusnya tadi sama, min ya, walaupun di sini sigma tapi ada min. Nah, ini hampir sama seperti atas maksudnya ya, tadi entropi. Min SI per S ya, SI per S. Saya taruh sini, nggak jadi saya taruh situ. Atau ini saya tak hitung probabilitasnya dulu. Nah, ini probabilitasnya. Terus min lebar 0,6 dikali log 0,6 dibagi log 2.
Terus berikutnya sempit, min, jangan lupa rumusnya tadi ya. Saya sambil mikir itu ingat-ingat rumus tadi. 0,4 dikali log 0,4. Rumusnya tadi ya, diikuti rumusnya tadi. Dibagi log 2. Udah. Ini nilai split information-nya. Terus yang ini baru ke information gain. Information gain-nya kita hitung per ini ya. Beda simbol, beda, harus dipahami. Kalau ini information gain-nya itu Y-nya. Y ya, harus diperhatikan Y. Berarti ini saya tulis di sini. Saya ada yang salah atau enggak? Bentar, saya cek. Saya agak ragu. Data awal itu ya, ini kelas output ya, kelas output ini masing-masing entropi udah benar. Saya agak bingung ini. Oke. Udah benar, berarti saya, maaf ya, saya agak lupa. Ingat saya udah. Saya lanjut dulu bentar. Sekarang information gain saya tulis sih. Infor gain rumusnya entropi ya, saya geser. Nah, saya nggak sukanya kalau rumusnya di atas tadi kan geser-geser, lumayan agak ini. Information gain entropi dikurangi ini masing-masing kelasnya dikalikan entropi. Nah, berarti saya harus menghitung entropinya itu dulu. Bentar. Maaf, ini saya keluarkan dulu. Harus ngitung entropi yang ini. Entropi yang di sini ini. Entropi ini berarti min 4 dibagi 10 nggak usah dikunci, nggak apa-apa saya ini butuh kurung banyak.
4 dibagi 10 dikalikan log 4 dibagi 10 dibagi log 2. Satunya ini untuk yang lebar, pokoknya lebar, terus min lagi karena ada simbol sigma tadi ya, selalu hitungannya entropi sempit dibagi 10 total datanya kali log 6 bagi 10 dibagi log 2. Udah. Ini total seluruhnya. Ini probabilitas. Yes. Kalau sudah, baru kita lanjut ke sini. Information gain. Ya, tadi rumusnya. Information gain, entropi dikurangi entropi awal. Awal itu yang atas. 1 dikurangi ini ada penjumlahan sigma, berarti YC itu jumlahnya 10 dibagi 20, nggak usah dikunci, nggak apa-apa, dikalikan entropinya, kurang, saya tambahkan plus 10 bagi 20 kalikan entropinya. Udah. Ini nilainya information gain. Nah, kalau sudah dapat split information gain baru gain rasio. Nah, itu yang diminta. Jadi kalau C45 gain rasionya sama dengan information gain dibagi split. Nah, ini dapatnya. Kalau kita menggunakan 2 digit, ya silakan ini dirubah dalam posisi 2 digit. Konsisten. Nah, kalau kita menggunakan 3 digit, berarti yang atas juga 3 digit. Ini 3 digit. Ini juga, maaf, keliru. Nah, ini tadi korelasi 3 digit. Intinya harus konsisten. Itu cara menghitungnya. Rumusnya nilai PI itu adalah probabilitas disesuaikan dengan apa kelas dari Y-nya. Kalau nanti kelas Saman ada Sentosa versi color Virginica berarti ada 3. Dan nilai probabilitasnya itu ya dihitung jumlah versi color dibagi total data, jumlah Sentosa dibagi total data, jumlah Virginica dibagi total data. Nah, ini di log, ya dikalikan log dari nilai probabilitasnya dibagi log 2. Itu entropi yang atas. Ini. Selanjutnya, kita ngitung split information. Split information itu masing-masing label. Nah, ini label. Lebar, sempit. Total lebar ini dibagi total data. Sempit dibagi total data. Nah, rumusnya ini ada log juga. Jadi rumusnya adalah ini ya, dari probabilitas lebar sendiri dikalikan log probabilitasnya dibagi log 2, terus dikurangi, kan ada 2 lebar dan sempit. Nah, selanjutnya yang information gain itu harus hitung entropinya dulu, entropi dari masing-masing versi color. Ini dihitung entropinya. Rumus entropinya sama. Nah, terus information gain-nya, nah ini.
total data seluruhnya dibagi. Maaf, saya lanjut. Nah, saat ini tadi saya ada kekeliruan, ini sudah saya benarkan. Terus saya contohkan lagi sekali untuk yang variabel. Tadi kan saya punya datanya ini. Petal ini ya. Sepal width sama petal width. Petal width sama di sini kelasnya ada dua, kelas outputnya versi color sama Virginica. Ini harus dicari total datanya. Kelasnya juga sama untuk di sini. Nah, lebar sama sempit ya. Saat ini lebar, sempit. Kemudian ini di total. Nah, ini kita cek versi color. Lebar semuanya Virginica. Lebar itu berarti ini 0, ini 10. Terus sempit semuanya versi color. Ini 10, 0. Berarti ini saya kembalikan filternya 10, 0. Kita mulai dari hitung entropi dulu. Kalau entropi awal yang rumus ini selalu ya gunakan ini. Nah, tapi yang ini itu mengikuti variabel. Ini kan ada A, mengikuti variabel. Kalau awal ini sama. Ini yang nanti ini rumusnya. If jika error. Nah, jadi nanti kalau nilainya ini ada ketemu 0 itu pasti akan terjadi error ya. Jadi ini tetap saya gunakan min 0 dibagi bilangan berapapun dibagi ya maaf 0 dibagi berapapun ya 0 ya, itu nanti yang menyebabkan error. Dikali log, ini rumus entropinya. Nah, bagi log 2 nah, ini. Dan ini kurungnya. Ini saya biarkan dulu aja, saya nggak pakai if error memperlama. Dikurangi lagi, berikutnya yang Virginica dibagi total data dikali log Virginica dibagi total data dibagi log 2. Nah, ini num, ini yang saya maksud tadi. If error. Nah, udah gini. Ini bisa digeser. Entropi ini juga pasti 0 karena ada 0. Kalau enggak 0 ini nilainya. Terus hitung split information. Maaf, saya taruh posisinya split information. Rumusnya nih sama ya kayak tadi, ada probabilitas, berarti 10 dibagi total data 20 dikalikan log 10 dibagi total data bagi log 2. Satunya lagi 10 bagi total data 20 kali log 10 bagi total data bagi log 2. 1
kita cek pasti sama rumusnya. D47, D49 udah sama kok. Nah, ini posisinya aja. Terus information gain rumusnya adalah ini 10, sesuaikan rumusnya pokoknya. Maaf. Sigma. Information gain itu rumusnya juga sigma, tapi ada entropinya dulu. Entropi dikurangi entropi total awal dikurangi bagi 20 dikalikan lebar, ini dijumlah, jangan lupa dijumlah, kan ada sigma. 10 dibagi 20 dikali kurang-kurungnya, pengerjaannya kurung itu untuk mengerjakan mana yang dulu. Terus yang gain rasio rumusnya information gain dibagi split information. Ini nilainya. Jadi biasanya kalau mengambil tree berdasarkan yang tadi, nilai yang tertinggi di sini itu yang dipakai untuk menghasilkan istilahnya atribut ya, untuk menghasilkan atribut. Jadi ini kan perbandingannya spell width, gain rasionya 0,128, kalau gain rasionya petal width 1. Jadi ini pasti dipilih ya. Tujuannya itu untuk mendapatkan atribut apa ini di sini. Itu iterasinya semakin ke bawah berarti iterasinya berkali-kali. Ya, tujuannya menghitung ini itu untuk mendapat ini. Ini contoh perhitungannya. Jadi nanti prosesnya silahkan diulang-ulang untuk dapat rumusnya. Rumusnya dari mana? Nanti Saman bisa dari bukunya data mining Bapak Budi Santoso. Data mining Budi Santoso. Saya ambilkan gambar. Saya kurang yakin di perpus ada atau enggak. Tapi intinya saya punya itu yang fotokopian. Ini bukunya. Ini pokoknya. Ini. Saya punyanya fotokopian. Nah, yang ini. Rumusnya secara detail. Maaf ini tak keliru. Nah, ini rumusnya. Tahap-tahapannya ikuti video saya, penjelasannya juga. Kalau pengen lebih detail lagi, nanti saya kasih contoh data lagi dan saya buatkan video lagi. Karena saya juga bagi waktu untuk mengerjakan yang lainnya. Mohon maaf sebelumnya, ini tadi sempat ada kesalahan. Jadi nanti bisa disimak berulang-ulang. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.